Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat yang lain yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan. Alhamdulillah Allah juga kumpulkan kita, mudahkan kita untuk bersama-sama hadir dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersyukur dan juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin sampai pada seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul secara online pada malam hari ini dimudahkan Allah, dijadikan hamba-hambanya istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam yang baik ini, insya Allah malam yang penuh keberkahan, kita kembali kumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu kegiatan rutin kita, yang insya Allah kegiatan yang Allah cintai, yaitu kegiatan thalabul ilmi yang difasilitasi secara online oleh Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Insya Allah walaupun diselenggarakan secara online tentu tidak mengurangi berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada kita dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai yang kembali hadir bersama kami. Hatur nuhun Ustadz kehadirannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada Ustadz, kebahagiaan lahir dan batin, dan semoga ilmu yang senantiasa berikan kepada kami, Allah berikan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya yang kelak akan menjadi aliran pahala untuk Ustadz. Amin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah mengikuti kegiatan kajian ini. Semoga tidak hanya menambah ilmu, tapi juga menambah amal dan tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan tidak lupa kita meniatkan lillahi taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk memahami apa yang akan kita simak pada malam hari dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam ini merupakan tema yang berkelanjutan dan merupakan lanjutan dari pertemuan kita. Ini sudah lama ya, Masya Allah waktu itu begitu cepat berlalu. Terakhir bertemu dengan Ustadz membahas bab ikhlas ini itu 3 bulan lalu Ustadz. Di bulan Februari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan sekarang Syawal pun sudah berlalu. Kita berada di bulan Zulqa'dah yang menyongsong Zulhijjah ya. Semoga Allah sampaikan usia kita. Itu banyak waktu yang kita lewati. Semoga tidak hanya menambah dosa barangkali ya. Astagfirullahaladzim. Tapi juga semoga waktu yang kita lewati begitu panjang tanpa terasa begitu cepatnya menambah amal kita tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibahas insya Allah masih seputar beberapa hal yang sangat berpotensi bisa merusak keikhlasan kita. Itu judul kajian ini adalah jangan rusak ikhlas. Saya masih ingat pertemuan terakhir di bulan Februari pada waktu itu Ustadz menyampaikan mengutip ayat di surat Asy-Syams, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha," bahwa di dalam diri kita ini ada kecenderungan untuk berbuat, mengikuti, menuruti hawa nafsu yang berpotensi untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam implementasi telah Ustaz sampaikan pada pertemuan itu, dan juga Ustaz telah menyampaikan bagaimana solusi agar kita bisa menghindari berbagai macam kecenderungan
sehingga menyebabkan amal ibadah kita menjadi tidak terima. Salah satunya adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika jamaah ingin mengkaji kembali bab-bab tentang apa saja yang bisa merusak keikhlasan, silakan diikuti ya di YouTube kajian Asyifa, dan insya Allah pertemuan bersama Ustaz sudah ada beberapa kali ya tentang bab ikhlas ini. Sangat penting sekali dan selalu saya simak, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali mengingatkan kita semua evaluasi dan beramal. Jangan sampai amal yang kita lakukan sia-sia dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya diterima tapi malah jadi kitanya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sepertinya pada malam hari ini Ustaz akan melanjutkan apalagi yang akan merusak keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang pertama hawa nafsu yang ada dalam diri kita, dan yang berikutnya adalah ria yang tentu ada dalam diri kita. Yang Ustaz telah sampaikan kepada kita, ternyata potensi ria itu ada dalam amal-amal ibadah kita, dan selalu akan muncul kecenderungan itu saat kita beramal soleh gitu. Dan itu ada di pertemuan kesekian bersama Ian. Dan malam hari ini, mangga Ustaz, apakah akan mendalami kembali bab ria atau mungkin ada yang lainnya? Baik, itu saja barangkali pembukaan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan langsung saja kepada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai LCMA, waktu dan medianya kami persilakan, maka Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur tidak akan pernah henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah henti-hentinya Allah melimpahkan rahmat serta karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Yang kalau saja kita manusia berusaha untuk menghitung-hitung nikmat karunia itu, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Jika saja air laut itu kita anggap tinta, lalu kita sudah mulai menulis keagungan asma Allah, kita mulai menulis nikmat karunia yang Allah berikan, niscaya air laut itu akan kering, sementara keagungan dan nikmat Allah belum sempat kita tulis seluruhnya. Hanya sayangnya kita manusia, karena terus setiap detik kita menikmati karunia Allah, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Baru kita teringat ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, misalnya nikmat sehat. Barulah kita merasakan, ya Allah, betapa luar biasa nikmat sehat itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom ini senantiasa ingat setiap saat untuk bersyukur pada Allah dengan cara kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah, atau dengan kata lain dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kenapa kita manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berbicara tentang ibadah, tidak semua orang yang melakukan syariat ibadah itu pasti diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat yang paling sangat mendasar yang jelas dinyatakan oleh Allah di dalam hadis lewat hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Bahwa segala amal perbuatan itu diterima atau tidak oleh Allah tergantung pada niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, jika niatnya dia melakukan sesuatu itu karena Allah,
maka dia akan dapat pahala untuk amal yang dia perbuat. Tapi wa ingkan hijratu ila dunia, kalau niatnya bukan karena Allah, tapi mengharapkan kenikmatan dunia, bahkan lebih rendah lagi, awimra'atun yang kihuha, sampai ditafsirkan begitu. Hanya sebatas untuk mencapai atau memperoleh wanita yang dia ingin nikahi, hanya sebatas itulah dia melakukan sesuatu, maka dia hanya akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Di dalam bahasa Arab, kata innama itu dikenal dengan adatul khas, sesuatu yang apabila masuk ke dalam kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus. Jadi innama hanyalah semata-mata, amal itu tergantung pada niat. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab-kitab fikih, gitu, setiap kita berbicara tentang ibadah, sholat misalnya, saum, zakat, haji, atau ibadah-ibadah lain. Lalu ada rukun-rukun sholat. Itu pasti yang paling pertama adalah niat. Rukun pertama itu niat. Rukun sholat pertama niat. Rukun saum pertama niat. Oh, kenapa? Kalau niatnya sudah tidak lillahi ta'ala, maka sia-sialah amal ibadah itu di mata Allah SWT. Itu sebabnya kenapa kita perlu berpanjang lebar bicara tentang ikhlas. Gitu. Di mana niatnya seorang untuk ibadahnya bernilai di mata Allah, dia harus benar-benar meniatkan apa yang dia lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Melakukan sesuatu dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dalam bahasa Al-Quran itu disebut ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Manusia, kata Allah, tidak diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas pada Allah SWT. Kita sudah membicarakan apa itu ikhlas secara bahasa dan apa yang dimaksud secara syariat. Lalu kita sudah juga membahas apa saja yang bisa merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah pada Allah SWT, dalam menjalani kehidupannya, yaitu hawa nafsu. Kita sudah bahas hawa nafsu itu, dan juga bagaimana konsep Islam, di mana Allah mengajarkan bagaimana kita mengatasi hawa nafsu itu untuk tidak merusak keikhlasan kita. Lalu yang kedua, kita sudah bicara juga hal yang sangat merusak juga keikhlasan kita, yaitu riya, sum'ah, dan ujub, yaitu kawan-kawannya riya semuanya itu. Ya, jadi seseorang melakukan sesuatu tidak lagi karena Allah, tapi karena ingin memperoleh kenikmatan dunia tadi, pujian orang, disanjung orang. Pokoknya niatnya bukan lillahi ta'ala. Dan kita sudah bahas itu semua, dan terakhir juga sudah kita bahas bagaimana konsep Islam di dalam mengatasi riya, sum'ah, dan ujub. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu bagian ketiga yang dapat merusak keikhlasan. Artinya, sia-sialah amal ibadah seseorang, walaupun yang dilakukan itu sepertinya bagian dari bentuk ibadah kita manusia kepada Allah SWT. Yang ketiga ini adalah mengabdikan diri kepada Allah, melakukan amal ibadah dengan maksud ingin mencapai makom, ya, makom itu kedudukan, posisi yang tinggi, yang mulia, ya, dengan memasuki alam gaib, sehingga bisa berjumpa dengan makhluk-makhluk gaib. Ini banyak sekali praktek-praktek semacam ini dilakukan, terutama di kalangan orang-orang sufi, ya, orang-orang ahli tasawuf. Yaitu mereka melakukan banyak ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
saum sekian hari, berzikir sekian banyak, misalnya kan, atau membaca zikir-zikir tertentu. Nah, ini untuk mencapai makom posisi yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memasuki dunia gaib, sehingga apa yang dia bayangkan dia sudah berada dalam dunia gaib, berjumpa dengan malaikat, dengan jin, dia bisa bisa berkomunikasi dengan jin, bahkan jin bisa ditundukkan sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan dibantu oleh jin, misalnya kan, dan sebagainya. Bahkan di dunia pemuda banyak juga yang belajar melakukan rangkaian ibadah-ibadah tertentu untuk bisa memperoleh kekuatan, kebal, kebal senjata tajam, itu tidak mempan, gitu, dan seterusnya. Ini banyak sekali terjadi dalam dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini sama sekali ibadah yang walaupun yang dilakukan itu misalnya bentuknya adalah melaksanakan ibadah saum, uh, atau juga berzikir, atau baca ayat-ayat tertentu, itu saja tidak pernah Allah mengajarkan kita untuk melakukan itu dengan niat bukan karena Allah. Nah, niatnya dia sudah bukan karena Allah. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu untuk mencapai makam dan masuk ke dalam alam gaib, dunia gaib seperti itu. Bahkan masuk ke alam gaib, dunia gaib seperti itu, atau merasa sudah masuk ke alam gaib, itu lebih besar potensi untuk tersesat. Gitu. Sehingga ini perlu, bukan saja akan sia-sia amal ibadah itu untuk bernilai di mata Allah, tapi bahkan mungkin saja yang bersangkutan bisa sampai pada tingkat tersesat. Gitu ya. Kenapa? Karena memang kita manusia ini tidak dimungkinkan bisa mengetahui atau berada dalam kehidupan yang gaib, di alam gaib, berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ini harus kita luruskan ya, pandangan-pandangan yang sangat keliru yang seringkali menyesatkan bahkan dalam kehidupan masyarakat. Yang dikatakan gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa terekam oleh indera kita. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita rasa. Yang karenanya sesuatu itu tidak bisa diolah oleh akal. Karena akal itu hanya bisa bekerja kalau dia sudah dapat input dari indera. Jadi sudah ada input dari indera, barulah akal bisa mengolah sesuatu itu, lalu menyimpannya sebagai data gitu. Sehingga barang itu ditemukan dulu oleh indera. Saya melihat, barulah akal saya mengerti tentang apa yang saya lihat. Atau saya mendengar informasi, sehingga barulah saya akan mengerti apa yang saya dengar itu. Kalau saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar, pasti saya tidak akan mengerti. Jadi kalau kita pergi ke pedalaman, di mana di sana tinggal orang-orang yang tidak pernah kontak dengan kehidupan luar, di hutan misalnya, lalu kita katakan televisi, pasti dia tidak mengerti apa itu televisi. Karena dia belum pernah melihat televisi. Nah, kalau kita ceritakan, dia akan baru mengerti. Atau kita perlihatkan televisi itu seperti apa, baru dia akan mengerti televisi. Jadi, dengan demikian, kita tidak akan pernah mengerti tentang alam gaib, tentang makhluk gaib, kecuali sebatas apa yang Allah informasikan pada kita. Maka, disinilah sebenarnya pertarungan keimanan. Keimanan itu. Kalau kita lihat di awal Al-Baqarah, Allah menyatakan, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib.
Jadi keimanan itu selalu terkait dengan masalah yang gaib. Saya tidak pada tempatnya kalau mengatakan saya beriman kalau di tangan saya ini ada HP. Nah, ini bukan urusan keimanan, ini nyata itu. Ya, semua orang tentu yakin betul kalau di tangan saya ada HP, kecuali yang mohon maaf kalau tidak melihat, tidak punya alat untuk bisa melihat. Jadi saya beriman bahwa sekarang saya sedang berada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Itu nggak tepat kata iman. Iman itu selalu kaitannya dengan yang gaib. Kita lihat rukun iman yang 6. Iman pada Allah, Allah zat yang maha gaib. Iman pada malaikat, malaikat makhluk gaib. Iman kepada uh, hari akhirat gaib. Iman pada qada dan qadar gaib. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok menimpa diri kita. Jangankan besok, 1 jam lagi atau 10 menit lagi atau 5 menit lagi kita nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Nah itu gaib. Yang mungkin terkesan seperti tidak gaib dalam rukun iman itu adalah iman pada Rasul. Nah 25 Rasul yang dikisahkan oleh Al-Quran itu pernah disaksikan oleh mereka yang hidup di masa para Rasul itu. Kok bisa dikatakan gaib? Yang gaib itu kerasulannya, bukan manusianya. Nabi Muhammad itu sebagai sosok manusia, ya tentu dia tidak gaib. Lalu kenapa Abu Lahab, Abu Jahal misalnya mengkufuri? Yang dikufuri oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu kerasulan Nabi Muhammad. Kalau manusianya, ya tentu saja Abu Lahab yakin betul itu masih keponakannya. Tetapi kerasulan Nabi Muhammad itulah yang mereka kufuri itu oleh orang-orang kafir itu. Bagaimana Muhammad itu menjadi Rasul? Bagaimana hubungan Muhammad dengan Allah? Bagaimana beliau bisa menerima wahyu dari Allah yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Gimana? Lalu ada kebanyakan wahyu diterima Rasul lewat malaikat Jibril. Dan malaikatnya sendiri makhluk gaib. Karena dia gaib, maka manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Karena tidak bisa dibuktikan dengan akal. Gitu. Karena dia gaib, tidak bisa andai kata misalnya kita manusia semuanya melihat Allah gitu nyata di hadapan, nggak mungkin ada yang kafir. Andai kata semua manusia sudah dipertontonkan ini surga, ini neraka, saya yakin tidak akan ada satupun manusia yang kafir. Jadi keimanan itu di situ ujian beratnya itu. Seorang harus bisa meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh akalnya karena tidak bisa terekam oleh indranya. Maka kita nggak akan pernah selamanya bisa melihat alam gaib, bisa memasuki dunia gaib. Karena memang ujian kita sampai dengan sakratul maut adalah kita tidak bisa menembus alam gaib itu. Jadi kalau ada orang kemudian beribadah tertentu untuk memasuki dunia gaib, alam gaib, makhluk gaib, berkomunikasi, itu bohong, nggak mungkin. Saya khawatir bukan hanya saja yang dilakukan itu jadi tidak bernilai ibadah, karena dia melakukan semua itu bukan karena Allah. Kedua, memang tidak ada diperintahkan oleh Allah kita melakukan ibadah dengan niat-niat seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melihat makhluk gaib atau alam gaib. Kita manusia biasa baru nanti bisa melihat alam gaib, makhluk gaib pada saat sakratul maut. Ini bisa dibaca di Quran surat Khauf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu sama sekali tidak
punya pandangan tentang ini. Karena gaib. Jadi kita nggak bisa mengetahui sama sekali. Nah sekarang kami singkap kata Allah tirai yang menutupi pandanganmu seolah-olah digambarkan kita tidak melihat yang gaib itu karena terhalang oleh tirai. Nah sekarang tirainya dibuka. Itu pada saat sakaratul maut. Nah kalau sudah manusia itu bisa melihat itu jangankan manusia biasa seperti kita yang masih memiliki keimanan misalnya. Seorang Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak mau menuhankan dia. Apalagi yang tidak mau kemudian menentang dia sebagai Tuhan, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia sempat berniat, berusaha, berjuang untuk membunuh Nabi Musa. Kita tahu akhirnya Allah lah yang menghabisi mereka dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah kan itu misalnya. Nah ketika apa Fir'aun itu sudah memasuki saat sakratul maut di Laut Merah itu menjelang kematiannya dibuka tabir alam gaib itu. Lalu datanglah serombongan malaikat yang kalau itu rombongan malaikat itu untuk orang-orang kafir seperti Fir'aun, maka rombongan malaikat yang melihatnya saja orang itu sudah ketakutan. Dan mereka sudah tahu bahwa ini malaikat yang akan siap menyiksa mereka dan mengantarkan mereka masuk neraka jahanam. Ini bisa dibaca di Al-Anfal 50, Al-An'am 93. Mereka akan disiksa. Nah, pada saat Firaun menyaksikan datangnya rombongan malaikat dan sadarlah dia sekarang bahwa dirinya ahli neraka. Maka apa kata Firaun? Sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran, amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman tiada Tuhan kecuali Dia sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Kata Firaun. Sudah tidak percuma karena pintu tobat itu sudah ditutup oleh Allah ketika saat sakratul maut. Kenapa? Ujian sudah selesai karena tabir alam gaib sudah dibuka. Ya semua orang pasti beriman kalau sudah melihat seperti itu. Ya, saya kadang-kadang berpikir andai kata kita gitu ya, misalnya sekarang malam ini datang malaikat Jibril, lalu kemudian kata malaikat Jibril ini sebenarnya rahasia, tapi ya kasihan pada yang ada di grup Zoom sekarang ini. Ini saya kebetulan ada rekaman tentang situasi keadaan di neraka jahanam dan siksaan apa sebenarnya yang seperti ada di neraka jahanam. Ini ada filmnya itu durasi 15 menit. Lalu kita nonton itu. Saya yakin setelah kita nonton itu, boleh jadi kita akan segera pergi ke masjid itu, ambil air wudhu, sholat, istighfar, wah, terus ibadah ya. Mungkin harta yang ada kita ingin segera bagi-bagikan pada fakir miskin dan pada siapapun yang membutuhkan. Mungkin akan sampai terjadi seperti itu. Yang membuat kita kadang-kadang lalai itu, ya itu tadi, karena kita belum menyaksikan itu. Dari keyakinan kita ini hanya sampai pada tingkat ilmu yakin. Jadi kita yakin hanya karena kita mendapat informasi dari Allah lewat Rasulullah SAW bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, nanti kita akan berlanjut lagi kehidupan di alam barzah, ada di alam hisab, ada di alam mahsyar, ada di alam hisab, alam mizan, alam sirat, lalu dari sana manusia terbagi pada surga dan neraka. Nah kita yakin itu. Kenapa kita yakin padahal kita nggak pernah melihat? Nggak pernah kita melihat neraka, nggak pernah kita melihat surga. Kok kita bisa yakin? Karena yang menyampaikan semua itu Allah yang kita yakini. Jadi sumber keyakinan itu Allah. Jadi rukun iman yang pertama itu pada Allah. Maka 5 rukun yang berikutnya kita yakini karena Allah yang menyatakan.
karena Allah menyatakan ada hari akhirat. Maka keyakinan kita itu hanya sampai pada tingkat ilmu yakin. Kita yakin berdasarkan ilmu yang kita dapatkan dari Allah lewat Rasulullah SAW. Nanti setelah kita meninggal dunia, maka kita akan meninggalkan. Nah, sejak sakratul maut, tabir alam gaib dibuka untuk selama-lamanya. Maka sejak sakratul maut sudah tidak ada lagi uh, sesuatu yang gaib. Semuanya sudah nyata gitu kan. Kita akan dibawa ke alam barzah dan kita sudah tidak lagi ilmu yakin, tapi sudah ainul yakin. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi kita meyakini alam kubur, alam barzah, dan alam-alam yang lainnya nanti di alam mahsyar. Itu sebagai ilmu sekarang ini. Tapi begitu kita meninggal dunia, hanya dalam hitungan berapa menit, kita sudah akan dibawa ke alam barzah oleh malaikat Israel. Nah, kita sudah akan melihat alam barzah, alam kubur itu. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Itu nanti, Pak. Nanti setelah kita meninggalkan alam dunia. Nanti sumalatus alunna yaumaizin anin naim, ya kita bisa akan merasakan alam kubur itu. Sudah hakul yakin. Jadi yang selama yang gaib itu hanya kita yakini jika itu kita mendapatkannya dari yang kita yakini kebenarannya, itu Allah dan Rasul. Kalau cerita-cerita orang itu tentang alam gaib, itu ya kita nggak bisa meyakini itu. Bisa. Karena apalagi kita memang tidak akan pernah bisa memasuki dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya. Jadi tidak ada manusia bisa mengetahui yang gaib, tidak ada manusia yang bisa mengetahui alam gaib dan sebagainya. Tidak ada manusia yang bisa menembus makhluk dan alam gaib. Jadi jadi kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang tadi mau melakukan amal ibadah itu udah ngawur. Tentu ibadah itu akan sia-sia saja, percuma saja. Karena niatnya pun sudah bukan karena Allah. Dan yang kedua, Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk memasuki alam gaib karena itu tidak mungkin. Yang bisa melihat yang gaib itu hanya para rasul. Itu pun ketika tabir alam gaib itu dibuka oleh Allah untuk sementara saja. Kunci alam gaib itu tetap ada di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Jadi ketika dibuka, Nabi dan Rasul itu bisa melihat. Gitu. Ditutup lagi ya sudah nggak bisa melihat. Jadi Nabi juga nggak bisa melihat sepanjang hidupnya itu bisa melihat yang tidak. Jadi dibuka itu untuk sementara saja untuk melihat, sekaligus untuk membuktikan kepada manusia lainnya bahwa mereka itu memang betul seorang nabi, seorang rasul, karena bisa melihat yang gaib. Rasul bisa melihat ketika malaikat Jibril turun datang membawa wahyu. Pernah para sahabat menyaksikan Rasulullah berdiri tegak, seperti yang tegang gitu ya, berdiri gitu, terus keringat beliau itu. Para sahabat bingung ada apa yang terjadi dengan Rasulullah. Nah setelah beberapa lama beliau kembali tenang lalu mengatakan para sahabat, baru saja malaikat Jibril menyampaikan, menghubungi saya dan menyampaikan firman Allah. Lalu para sahabat tidak melihat malaikat Jibril. Karena dia datang dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya berarti gaib. Ya maksudnya Rasulullah bisa melihat. Ini bisa dilihat di Quran surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Alam yang gaib, maka alam yang gaib, ilmu alam gaib, makhluk gaib, tidak ada yang bisa seorang pun menyaksikannya. Ahadan, tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan itu. Illa man irtada min rasul, kecuali Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hanya para rasul. Jelas sekali dalam ayat ini Allah menyatakan nggak ada manusia biasa bisa melihat. Jadi rasul pun sekali lagi bukan selamanya bisa, hanya kalau dibukakan. Misalnya malaikat mau datang turun bukakan tabir alam gaib itu. Itu setelah itu tutup lagi. Jadi nggak bisa rasul setiap saat melihat yang gaib, makhluk gaib. Gitu. Sebagai manusia dia hanya pada saat dia sebagai rasul, berfungsi sebagai rasul, maka Allah bukakan tabir alam gaib padanya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka yang berniat untuk mendekatkan diri pada Allah untuk mencapai makam tertentu, gitu ya, mencapai makam yang mulia di sisi Allah, itu dalam dunia sufi seperti itu. Kalau sudah sampai makam tertentu, dia menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bisa berurusan dengan para malaikat, dengan jin dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa menguasai jin sampai memerintahkan jin untuk melakukan sesuatu. Dan nah itu dunia-dunia ini memang wah banyak sekali di kita itu ya. Dan juga di negara-negara lain, termasuk di Mesir. Saya pernah menyaksikan itu ada 63 aliran sufi itu, aliran tasawuf itu mereka melakukan zikir-zikir dan sebagainya. Ada aliran-aliran yang sampai mereka itu, saya pernah menyaksikan gitu ya. Di kemah-kemah mereka buat, lalu mereka melakukan zikir-zikir dan sebagainya, sampai ada yang sampai sudah tidak sadar lagi, sampai berbusa-busa mulutnya, sudah tidak sadar lagi. Dalam keyakinan mereka, dengan seperti itu mereka sudah sampai pada tingkat makom tadi, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan aneh sekali. Orang berzikir itu harusnya mengingat Allah untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah. Ini kalau sudah nggak sadar, apa beda dengan orang mabuk gitu. Nah ini tentu zikir-zikir semacam itu atau ibadah-ibadah semacam yang lain diatur. Misalnya ada ibadah harus puasa selama 40 hari, nggak ganti. Tapi ada aturannya dalam Islam. Jadi walaupun yang dilakukan adalah ibadah puasa, ibadah sahur, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tidak pernah memerintahkan orang dengan aturan seperti itu. Bahkan terkesan nanti dia seolah-olah membuat aturan baru dalam agama. Zikir harus sekian ribu, saya 10.000 setiap malam baca misalkan itu. Sahur selama sekian 40 hari misalnya gitu. Bahkan ada yang sudah lebih ngaco lagi, mati geni itu ya puasanya itu kan. Mati geni tidak boleh makan sesuatu yang kena api, misalnya putih, ada yang macam-macam. Nah, itu sudah lebih ngawur lagi, karena sudah membuat aturan baru dalam beragama. Nah itu yang bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Bid'ah membuat aturan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Jadi yang ingin saya ingatkan bahwa di sini bukan saja keikhlasan itu akan rusak dengan ibadah semacam itu, karena pertama dia melakukan itu dengan tujuan lain, dan yang kedua tidak dicontohkan oleh Allah, tidak diperintahkan kita untuk memasuki dunia yang semacam itu, yang sangat mungkin itu berpotensi malah tersesat, karena disitulah peluang setan untuk menyesatkan manusia. Nah ini yang berikutnya adalah kalau kita ingin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu justru kita mempelajari yang nyata untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan untuk menambah keyakinan kita dan untuk beramal. Maka diperintahkan kita untuk mempelajari penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan kita misalnya di Quran surah Al-A'raf 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Kenapa mereka tidak memperhatikan dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kemudian di Quran surat Al-Ghasyiyah 17 sampai 20, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, langit yang ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Begitulah
Allah mengajak kita untuk memikirkan yang nyata, untuk menjadi bahan kajian kita, bahan bahan pemeriksaan kita, bahan penelitian kita, untuk menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita beramal, menambah keimanan. Dengan kita mempelajari semua ini, maka semakin kita yakin bahwa penciptanya ini adalah pasti yang maha kuasa Allah. Sehingga kita akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nah itu yang harusnya ditempuh, gitu. Bukan malah masuk ke alam gaib. Saya pernah baca dalam riwayat suatu ketika itu Rasulullah SAW, Bilal, maksud saya Bilal itu sudah mengumandangkan azan subuh, tanda waktu sholat subuh sudah tiba. Dan para sahabat sudah melakukan sholat sunnah qabla subuh. Tidak seperti biasanya, Rasulullah SAW belum muncul untuk mengimami sholat. Ya, rumah beliau kan berdampingan dengan masjid. Mulailah para sahabat gelisah apa yang terjadi dengan diri Rasulullah SAW. Mereka khawatir kalau Rasulullah sakit atau lain sebagainya. Akhirnya mereka sepakat meminta Bilal untuk datang ke rumah Rasulullah untuk melihat keadaan Rasulullah. Maka Bilal pun datang, mengutuk pintu, mengucapkan salam, dan setelah mendapatkan izin untuk masuk, beliau masuk. Dijumpai Rasulullah masih duduk di sajadahnya dan matanya bengkak. Rupanya sepanjang malam beliau menangis. Maka itulah yang menyebabkan beliau agak terlambat datang ke masjid untuk mengimami salat subuh. Lalu Bilal bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Bilal, semalam Malaikat Jibril kembali datang menemui saya. Lalu menyampaikan firman Allah, lalu dibacakanlah dua ayat di Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi mereka yang mempergunakan akal. Siapa mereka? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, baik di kala mereka berdiri, duduk, berbaring. Artinya di setiap saat, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti, dia selalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tiadalah kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Fakina azaban nar. Lindungilah kami dari siksa api neraka jahanam. Mendengar dua ayat ini dibaca oleh Rasulullah, Bilal tertegun, lalu beliau mengatakan, betapa indahnya Rasulullah firman Allah ini. Lalu kenapa engkau harus menangis sepanjang malam? Rasul kemudian mengatakan, Bilal, saya khawatir umatku di kemudian hari mereka tidak membaca ayat-ayat ini. Yang membaca tidak menghayati makna yang terkandung di dalam. Yang membaca dan menghayati maknanya tidak pula melaksanakan isinya. Ini yang membuat Rasulullah menangis sepanjang malam. Takut umatnya seperti itu. Dan kita tentu sangat sadar betul apa arti tangis Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah menangis karena umatnya masuk surga. Pasti yang beliau membuat beliau menangis itu khawatir kalau umatnya akan masuk neraka jahanam. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh kita agar kita bukan termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah. Kita menuntut ilmu, kita mentafakuri penciptaan Allah sampai menambah keimanan kita. Lalu kemudian kita
pergunakan semua itu untuk beramal sesuai dengan aturan dan hukum yang sudah Allah tetapkan, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan memasuki dunia yang seperti tadi. Persoalan ada orang sekarang yang menarik itu kan gitu. Oh, dengan dia mencapai makam itu apa melakukan ibadah ini dia akan mencapai makam tertentu, usahanya menjadi mudah dan sebagainya. Usaha usaha mudah itu harusnya dengan dia berusaha menuntut ilmu lalu mendekatkan diri pada Allah dengan aturan yang benar, bukan dengan melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ingin mempunyai ilmu kebal dan sebagainya. Ini lebih banyak permainan setan sebenarnya. Hayalan ya, hayalan seperti halnya sihir gitu. Kan sihir itu bukan sesuatu yang nyata. Itu permainan setan untuk bisa menyesatkan manusia. Sihir itu dari kata sahara. Maka muncullah istilah sahur. Sahur itu, kenapa disebut sahur itu? Sahur itu antara waktu sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi ini ceritanya, pernah ada beberapa sahabat diajak sahur oleh Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang tidak diajak Rasul, ya, tidak sempat ikut sahur bersama Rasulullah, bertanya kepada mereka yang diajak sahur oleh Rasulullah itu. Waktu kamu sahur bersama Rasulullah sampai dengan azan subuh itu berapa lama? Nah, dulu kan belum ada jam ya. Jadi mereka mengatakan ya kira-kira 50 bacaan 50 ayat. Nah, sekitar 50 ayat itu mungkin 20-30 menit lah paling lama itu. Itu mungkin hanya 20 menit ya. Nah, itu sekitar itulah waktu sahur. Kenapa disebut sahur? Dari kata sahara. Sahara itu muncullah nanti istilah juga sihir. Sesuatu yang punya potensi untuk menipu, Pak. Menipu pandangan kita. Maka waktu sahur itu waktu yang memungkinkan seorang tertipu dulu ya. Ketika belum ada jam itu, ya orang bisa nggak tahu ini udah masuk subuh atau belum. Dibilang subuh belum terang, dibilang masih malam gelapnya sudah tidak terlalu gelap. Nah dulu mungkin orang susah sekali, bingung sekali untuk menentukan ini sudah masuk subuh atau belum. Kalau kita sekarang enak lah, waktu subuh jam sekian kita tinggal lihat. Tapi kalau dulu kan. Jadi disebutlah waktu sahur itu karena dari kata berpotensi untuk orang tertipu. Maka sihir itu adalah tipuan. Tipuan itu. Jadi kalau kita ikuti apa yang pernah terjadi dan terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun membawa ahli sihir dia untuk dipertemukan dengan Nabi Musa. Kalau benar kamu seorang Nabi, coba kalahkan ahli-ahli sihir saya ini. Oleh Nabi Musa dilayani. Nah, ketika mereka bertanya, siapa mau duluan? Kata Nabi Musa, silakan kalian duluan. Lalu tukang sihirnya Firaun melemparkan seutas tali, kan itu kisah dalam Al-Quran. Lalu si tali itu terlihat oleh orang-orang yang tersihir matanya. Nah, itu tersihir matanya itu entah apakah dengan ya lebih banyak itu permainan jin yang berusaha untuk mengelabui pandangan seseorang. Maka dia melihat seolah-olah tali itu berubah jadi ular. Seolah-olah dia tetap tali. Jadi sihir itu tidak merubah sesuatu kecuali hanya menipu pandangan kita. Nah, itu. Jadi setelah itu kemudian silakan giliran Anda wahai Musa. Maka Nabi Musa mendapat perintah dari Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Nah, dilempar tongkatnya. Nah, berubah betul-betul menjadi ular. Ini bukan sihir. Bukan sihir. Ini berubah, benar-benar berubah menjadi ular.
tongkat Nabi Musa itu dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si tukang sihir Firaun jelas-jelas melihat tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular, bukan tongkat terlihat seperti ular. Harusnya kalau ini juga sihir, maka tukang sihir Firaun akan melihat tongkat itu tongkat. Masa tukang sihir ke sihir? Mereka sudah jelas melihat itu ular. Maka mereka pun kemudian mengatakan, saya beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa. Mereka pun masuk Islam. Ini bukan sihir, ini betul-betul mukjizat. Nah itu ya. Ini mukjizat, ya. Mukjizat dari Allah SWT. Maka Firaun murka betul saat mengancam si tukang-tukang sihirnya itu mau disalib, dibakar, pokoknya dibunuh lagi. Mereka mengatakan silakan. Silakan kalau mau kamu lakukan itu. Kami tidak bisa menutupi lagi keyakinan kami bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi, dia Rasul dari Allah SWT. Karena yang dia lakukan bukan sihir. Jadi sihir itu hanya tipu daya. Nah, manusia sekarang melakukan ibadah-ibadah tertentu untuk mempelajari ilmu tipu daya. Kan itu celaka itu. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, apalagi di desa-desa. Di daerah-daerah tertentu, biar orang belajar ilmu kebal. Mana mungkin ada orang kebal? Sekarang kita melihat ada orang nggak mempan oleh api, itu mustahil, mustahil. Karena itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 9. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim itu dia tidak termakan oleh api dengan kemahkuasaan Allah ketika Allah menyatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi tidak mungkin. Jadi mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa dan tidak akan pernah diberikan ilmu itu kepada manusia biasa. Jadi percuma saja sekarang kalau ada manusia ingin mencapai tingkat seperti itu, nggak mungkin dia tercapai. Nah, mungkin tercapai yang ada, ya sia-sialah hidupnya. Dia melakukan seakan-akan sebuah amal ibadah, dia membaca ayat tertentu, zikir tertentu, puasa, dan sebagainya. Padahal yang dilakukan itu tidak ada nilainya di mata Allah dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia hanya menghabiskan umur, untung kalau tidak tersesat. Karena ilmu sihir, kalau kita baca di Baqarah 102, itu memang ilmu yang berasal diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dua orang malaikat, yaitu Harut dan Marut kalau kita baca. Jadi kenapa Allah mengajarkan itu? Sebagai ujian. Makanya ketika Harut dan Marut itu mengajarkan kepada jin, lalu jin mengajarkan kepada manusia ilmu sihir itu, ya Harut dan Marut sampai menyatakan, hati-hati, itu jangan sampai ilmu ini menyebabkan kamu akhirnya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan baca di Al-Baqarah 1. Jadi itu menjadi ujian dari kita. Nah, banyak orang yang akhirnya kalah masuk ke dalam dunia itu karena ingin mendapatkan ini, ingin dapat makom ini, ingin mulia seperti itu. Padahal akhirnya mereka akan tersesat seperti itu. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan itu. Pertama, kalau dikaitkan dengan keikhlasan dalam ibadah, tidak akan ada nilainya. Karena ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu dengan niat untuk mencari ridha Allah, dan itu dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Ya. Puasa 40 hari berturut-turut, nggak ada aturan dalam aturan Allah. Tidak ada dicontohkan Rasul. Dan kalau memang ilmu kebal itu ada, ya tentu pasti akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hanya tipuan saja semuanya. Seolah-olah kebal, nggak ada yang kebal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kenapa ini menjadi perhatian kita dalam membahas masalah ikhlas ini? Karena ini banyak praktek semacam ini, apalagi di daerah-daerah tertentu tempat orang belajar kata ilmu kebal itu. Saya tidak sebutlah namanya biar, tapi orang sudah tahu di situlah di daerah ini banyak orang belajar ilmu kebal, ilmu apalagi ilmu untuk disegani orang, ilmu supaya kita bisa punya derajat yang mulia di masyarakat, ilmu untuk bisa membuat orang tertarik mencintai kita, ilmu pemelet dan sebagainya. Nah itu biasanya ditempuh dengan seolah-olah itu berasal dari
ajaran Islam dengan membaca zikir tertentu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang malah dicampur dengan bacaan-bacaan lain yang jauh di luar Islam, bahkan mengarah kepada keyakinan agama lain. Seperti bacaan Sang Ratu Hyang Widi, apa dan seterusnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sengaja kita bahas hal ini untuk supaya kita semakin yakin bahwa kalau ibadah itu harus mengikuti aturan dan hukum Allah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita lakukan. Dan niatnya harus semata-mata karena Allah. Walaupun yang kita lakukan itu seperti hal yang baik, tapi jadi tidak benar. Saya ambil contoh lah misalnya. Aturan sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, jadi untuk supaya ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah, niatnya harus karena Allah, dan sholat maghrib harus kita lakukan ya 3 rakaat dengan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan urutan-urutan, ada ruku bacaannya dan sujud ada bacaannya dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ada orang melakukan sholat maghrib semau dia gitu kan, dia kadang-kadang kalau lagi rajin 5 rakaat sampai 7 rakaat, bukannya bagus, yang pasti tidak benar gitu. Walaupun menurut akal kita itu lebih baik, orang lain cuma 3 rakaat, dia 7 rakaat gitu. Baik gitu menurut akal, tapi tidak benar menurut Allah. Jadi untuk sebuah ibadah itu diterima oleh Allah, itu harus baik dan benar menurut Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih kita mempertegas lagi, maka ilmu yang harus kita pelajari di dalam hidup ini ada yang disebut fardu ain, ada fardu kifayah. Semuanya fardu gitu. Masuk kategori fardu. Kalau fardu ain, segala sesuatu yang harus kita pelajari, ilmu itu yang urusannya memang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Belajar agama itu fardu ain, terutama untuk supaya kita belajar sesuatu yang bisa membuat kita bisa beramal ibadah dan menghindari yang Allah larang. Itu wajib, itu fardu ain, setiap orang harus. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, misalnya termasuk ilmu kedokteran, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu jadi dokter, itu fardu juga, wajib, wajib itu. Tapi masuknya fardu kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau di Bandung tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu kedokteran, kita umat Islam semuanya berdosa. Nah, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendalami ilmu kedokteran, sudah melaksanakan fardu kifayah, maka yang lain terbebas dari dosa. Karena yang lain juga punya kewajiban mempelajari ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu sosiologi, ilmu ini, dan ilmu-ilmu yang lain. Yang semua yang membawa manfaat dalam kehidupan itu fardu, tapi fardu kifayah. Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus jadi ekonom, gitu. Tapi semua orang harus bisa melaksanakan ibadah dia sebagai seorang muslim, gitu. Maka itu fardu ain. Nah, ilmu-ilmu itulah yang harus kita pelajari untuk bisa kita beramal, melakukan amal. Amal apa yang kita lakukan? Dengan kita mempelajari ilmu kedokteran, maka kita bisa membantu orang yang sakit. Nah, itu jadi amal, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu yang tadi masuk dunia alam gaib itu apa manfaatnya untuk orang lain? Tidak ada. Tidak ada. Untuk dirinya juga sebenarnya tidak ada. Kalau Bapak, Ibu belajar ilmu kedokteran, manfaatnya luar biasa untuk orang lain. Bisa membantu berusaha untuk menyembuhkan orang yang sakit. Gitu. Walaupun yang akan kuasa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kewajiban melakukan sesuatu. Maka jadi amal itu. Itu yang amal perbuatan kita. Insya Allah kalau kita lakukan lillahi ta'ala, maka itu menjadi amal ibadah. Karena itu ada ilmu yang memang bermanfaat gitu ya. Bukan ilmu laduni atau ilmu gaib yang semacam tadi. Sedangkan kalau kita ingin mencapai tingkat mulia di sisi Allah dan sebagainya, itu pun dengan cara kita tadi mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan amal sebanyak-banyaknya. Sehingga Allah menjamin di Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah, maka niscaya Allah akan berikan pada dia jalan keluar dalam dia mengatasi masalah kehidupan ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah timpakan pada dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa. Lo bertakwa itu apa? Menjalani semua aturan dan hukum Allah, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan Rasul, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Maka kita akan mencapai tingkat derajat yang mulia di sisi Allah SWT itu. Jadi inilah hal yang ketiga yang ingin kita bahas, yang dapat merusak keikhlasan bahkan bisa menyesatkan orang, yaitu melakukan ibadah terkesan seperti ibadah, kan yang dia lakukan tuh mungkin baca ayat-ayat tertentu atau zikir tertentu atau bahkan puasa atau sholat tertentu yang tidak dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan niat juga bukan karena Allah tapi untuk mencapai hal-hal duniawi yang dia inginkan. Maka itu akan merusak keikhlasan kita, bahkan sangat mungkin bisa menyesatkan. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan ini lebih banyak menambah pengetahuan kita. Yang berbahaya lagi kalau dunia gaibnya itu malah kemudian dipergunakan untuk memberikan mengobati orang sakit dan sebagainya, sehingga ada pengobatan yang katanya dengan cara-cara ya tadi ya, melakukan ini, melakukan itu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Sementara Allah sudah mengingatkan, fas'alu ala zikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada yang punya ilmunya. Nah, yang punya ilmu urusan penyakit dan sebagainya itu dokter. Jadi jangan pergi ke dukun kalau sakit itu, atau pergi ke ustaz. Nah, ustaz ngerti apa urusan penyakit? Ustaz itu juga kalau sakit harusnya pergi ke dokter itu. Jadi, jadi kita makin bisa makin tersesat dengan cara-cara semacam ini. Maka yang benar adalah jalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Hidup di alam dunia ini kita menghadapi hidup yang nyata gitu. Kita tidak diperintahkan masuk ke dalam dunia gaib untuk berurusan dengan makhluk yang gaib, dan itu tidak mungkin. Yang ada malah kita jadi berhayal seolah-olah berada di alam tertentu, melihat itu dan itu. Itu hayalan semua. Karena nggak mungkin kita bisa melihat yang gaib, kecuali memang ada kemungkinan kita bisa melihat makhluk yang gaib seperti malaikat atau jin, kalau malaikat dan jin itu berwujud makhluk bumi. Para sahabat pernah menyaksikan, Umar bin Khattab dan sahabat lain pernah menyaksikan malaikat Jibril waktu menguji Rasul dengan mahwal iman. Tapi waktu itu Jibril berwujud seorang pria, seorang manusia. Kita pun bisa berkomunikasi dengan jin. Kalau jin itu misalnya berwujud manusia, bisa melihat kita. Tapi bukan, ya bukan jenis, bukan apa, bukan wujud aslinya. Kalau wujud aslinya dia nggak mungkin kita bisa melihat. Saya kira ini saja Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ikut membantu ya orang-orang yang masih terbawa menghabiskan umur, menghabiskan potensi hidupnya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak diajarkan oleh Allah dan bahkan bisa-bisa membuat orang itu tersesat. Semoga Allah melindungi kita sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, syukran jazakallah ilmu yang telah disampaikan terkait dengan hal apa saja yang bisa merusak keikhlasan kita dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Ustaz telah mengawali kajian kita, pertemuan kita dengan menyoroti hadis tentang niat yang tercantum di hadis Arba'in nomor 1 ya Ustaz, kalau yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Dan siapa hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya,
maka hijrahnya hanya kepada yang ia tuju. Dan tadi Ustaz sampaikan bahwa jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan terlihatnya seperti amal ibadah, terlihatnya seperti sebuah kebaikan, tapi ternyata niat dalam hati kita sebetulnya memang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin barangkali seperti Ustaz sampaikan di pertemuan beberapa kali lalu, ada persentase Ustaz ya, jangan sampai 90% malah dunia gitu yang diinginkan, seperti karir segala macam dan sebagainya Ustaz. Ustaz mohon izin karena mungkin apa namanya ya, kita akan bertemu kembali Ustaz di bulan yang akan datang, dan di periode 2 minggu ke depan itu kita akan ada ibadah kurban Ustaz nih. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Ini mohon maaf para jamaah, saya bertanya duluan kepada Ustaz. Implementasi niat dalam berkurban ini Ustaz, ter, ter, yang sangat relevan kajian pada malam hari ini. Bagaimana agar ibadah kurban kita itu betul-betul ikhlas dan tidak sampai ada potensi rusak amal kurban kita oleh apa-apa yang telah saya jelaskan. Karena ini tuh ibadah rutinitas saja, apalagi buat orang yang memang berkelapangan, mampu, apa namanya, kan ada juga yang ibadah kurban tuh yang memang uangnya cuma segitu-gitunya terus kurban. Tapi ada juga yang memang lapang sekali, mungkin tidak ada merasa pengorbanan di situ. Ya 3,5 juta atau mungkin bahkan yang 20 juta juga kan hartanya mungkin banyak sekali. Jadi itu bagaimana dalam mengelola niat agar ya tidak seperti rutinitas saja Ustaz, dan juga mungkin kalau yang level-level kayak saya mungkin tidak tergoda oleh ria, dan mungkin ya itu saja Ustaz, mungkin bagaimana implementasi agar betul-betul ibadah kurban kita tidak sia-sia dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan Ustaz. Ya, ya sama aja sebenarnya dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa kurban merupakan bagian dari ibadah kita yang harus kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi bukan karena ingin pujian orang lain, misalnya kan itu. Benar-benar kita melakukan itu karena Allah, karena itu perintah dari Allah untuk agar kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka yang mungkin jarang menikmati memakai hewan kurban, hewan daging kambing misalnya atau daging sapi. Jadi keikhlasannya memang tergantung pada masing-masing itu, bukan karena kaya dan miskin yang harus menurut saya itu ya. Kadang-kadang orang kaya itu malah jadi lebih pelit daripada orang miskin, kadang-kadang ada itu. Orang kaya itu makin kaya makin pelit malah gitu. Makanya dalam hadis kursi itu Allah mengatakan salah satunya itu, saya sangat membenci orang miskin yang pelit. Saya benci pada orang yang pelit. Tapi kalau ada orang yang kaya yang pelit, saya lebih membencinya. Begitu kan itu. Kenapa? Sebaliknya saya mencintai orang kaya yang dermawan. Tapi kalau ada orang miskin yang dermawan, saya lebih mencintai. Kenapa ada hadis kursi seperti itu? Karena Allah Maha tahu bahwa ada juga orang yang semakin kaya itu semakin pelit, semakin susah itu untuk bersedekah itu ya, atau mengorbankan sebagian dari hartanya dengan alasan saya itu susah parah untuk mendapatkan harta seperti ini. jadi jadi makanya ada hadis itu, berarti Allah Maha tahu bahwa sangat mungkin ada orang yang kaya itu malah makin kaya makin pelit. Jadi keikhlasan kembali pada diri masing-masing. Jadi setiap orang dia dituntut untuk ikhlas mengorbankan sebagian dari hartanya di jalan Allah, baik itu dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak ya, sedekah, atau dalam bentuk kurban. Sebenarnya sama saja itu, karena yang dia korbankan itu sebagian dari hartanya. Kalau dalam bentuk kurban, harta itu dibelikan seekor kambing udah bisa belikan. Kadang-kadang ya sama aja dengan dia mengorbankan hartanya untuk membangun masjid, mengorbankan hartanya untuk membantu fakir miskin. Kali ini mengorbankannya dalam bentuk hewan kurban. Sama saja. Cuman mungkin bedanya dalam kurban itu ada keistimewaan, karena di sini berawal dari sejarah kurban gitu ya, di mana seorang Nabi Ibrahim diuji keikhlasannya oleh Allah untuk siap mengorbankan
putra satu-satunya waktu itu belum lahir Ishak ya. Putra satu-satunya Ismail semata-mata karena itu perintah Allah. Luar biasa itu keikhlasan itu udah betul-betul luar biasa. Ketika beliau, nah kalau seorang Nabi Ibrahim begitu luar biasa demi Allah, dia siap mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai di dunia yaitu anak. Nah, itu ya. Maka kita diuji oleh Allah itu. Seberapa jauh kita untuk kita tidak diuji sampai harus menyembelih anak, Pak. Menyembelih seekor kambing kita. Itu. Nah, itu seberapa jauh kita mengikhlaskan diri kita untuk melakukan itu demi Allah semata-mata itu. Karena itu perintah Allah, bukan karena tujuan yang lain. Jadi kalau kita berkurban gitu ya hanya karena untuk supaya kita dikenal oleh masyarakat, nama kita disebut ini kurban dari Pak Anu, maka kita merasa bangga gitu ya kalau kita dikenal orang. Nah itu sudah tidak ikhlas lagi kan. Jadi ikhlaskanlah dengan kita mengambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim. Kalau seorang Nabi Ibrahim sampai demi keikhlasan dia kepada Allah, dia siap mengorbankan anaknya untuk disembelih, masa kita nggak bisa itu mengikhlaskan sebagian kecil atau sebagian dari harta kita untuk berbagi pada orang lain dengan mengorbankan seekor domba. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Maka jamaah ada yang mungkin akan bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan Waalaikumsalam. keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita kita seorang sebagai hamba itu mampu ya untuk berkurban, tapi kadang-kadang orang itu hartanya nggak mau untuk berkurban. Misalnya kita punya uang nih untuk berkurban, misalkan 10 juta ya. Itu nanti aja. Saya bilang kenapa nggak berkorbankan uangnya banyak? Saya bilang gitu. Hartanya kalau nggak diinfakkan nanti kalau kita mati akan akan ditagih gitu di akhirat. Saya bilang gitu. Nanti aja untuk katanya untuk untuk anak-anak sekolah dulu. Ya kan itu bisa nanti kalau berkorban kan kita setahun sekali ya saya bilang gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Kan orang itu kaya tapi nggak mau berkurban itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, kan? Realitas. Iya, iya. Ya itu tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa eh, tidak berarti kalau ada orang kaya itu akan ikhlas untuk mengorbankan sebagian hartanya. Bahkan seringkali terjadi justru orang yang semakin kaya malah semakin semakin kikir begitu yang Allah nyatakan. Sehingga kata Allah alangkah bencinya saya kepada orang miskin yang kikir. Bagaimanapun dia miskin, dia harusnya tidak kikir untuk membantu orang yang lebih miskin lagi dari dia. Tapi kalau ada orang kaya yang kikir, saya jauh lebih membencinya kata Allah. Bukan salasan, wa bughdi di salasin asan. Saya membenci tiga perkara, lalu saya lebih membenci tiga perkara yang lain. Di antaranya itu. Nah itu kalau orang belum tertanam rasa cinta kepada Allah ya seperti itu agak susah. Makanya memang harusnya seseorang itu akan ikhlas melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Kalau dia itu sudah mulai mencintai Allah. Karena ketika seorang sudah mulai mencintai Allah, maka dia akan bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya Allah mencintai saya? Sholat kamu, sholat dia. Saum kamu, saum, kurbankan. Hartamu, dia akan kurbankan. Sehingga orang yang sudah mencintai Allah, bahkan merasa tidak cukup dengan melakukan yang diwajibkan. Itu yang disebut ihsan, muhsin orang. Allah cuma perintahkan yang wajib itu sholat 5 waktu. Dia malah sholat sunnahnya lebih banyak daripada sholat fardunya. Sholat fardu yang 5 waktu itu berapa rakaat kan? Cuma 17. Sementara sholat sunnah dia mungkin bisa sampai puluhan rakaat. Tahajudnya saja sampai 11 misalnya, belum lagi terawatibnya, belum sholat duhanya, belum ini. Dia hanya diwajibkan seumur hidup itu haji cuma sekali. Nah dia sudah sampai 4 kali. Umrah cuma 1 kali yang wajib, dia malah sudah sekian kali umrah itu.
Zakat yang diwajibkan cuma 2,5%, tapi sodakoh dia malah mungkin dari hartanya lebih dari 10%. Saum yang diwajibkan cuma 1 bulan di bulan Ramadan, dia nggak pernah lepas dari Senin Kamis. Ada yang makan saum Daud. Itu. Nah orang kalau sudah mencintai Allah sudah seperti itu. Malah yang diwajibkan saja dia merasa nggak cukup dengan melakukan yang wajib. Dia ingin memperkaya diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, tapi kalau rasa cinta keimanannya masih tipis, sehingga cinta dia pada Allah masih sangat lemah. Ya seperti tadi persoalannya. Sayang dengan harta atuda itu, sikir banyak atuda-atudanya. Ini nanti untuk anak sekolah dan sebagainya. Ini nggak pernah jadi kan. Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah, dia malah mencari ada yang sampai sampai maaf sampai berutang, sampai berutang minjem gitu. Dia minjem, dia yakin bisa dia penuhi itu dia pinjam. Berapa banyak orang yang pergi naik haji sampai minjem padahal dia belum wajib. Kalau dia tidak mampu, dia jual ini jual itu. Saking ingin dia melakukan yang diperintah. Nah itu kalau sudah mencintai Allah. Jadi yang memang harus kita lakukan, ibu lakukan pada yang bersangkutan itu, ya mendakwahi dia sampai yang bersangkutan itu bisa mengenal Allah dan mencintai. Kalau dia sudah mencintai, ibu nggak perlu dorong lagi dia sendiri, nggak perlu dorong dirinya untuk melakukan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira Iya, itu. Pak. Iya, Pak Ustadz Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Ustaz. Silakan ada yang mau bertanya kembali. Kalau tidak ada Ustaz, ini izin Ustaz, saya masih menyoroti untuk bab niat ini Ustaz, bab keikhlasan. Kita ada alternatif Ustaz untuk berkurban. Kan kita banyak lembaga-lembaga seperti Rumah Zakat, Darut Tauhid, dan juga Anas dari Ustaz saya dan yang memfasilitasi kaum muslimin termasuk itu melaksanakan kurban di daerah-daerah yang pelosok terpencil bahkan Palestina begitu Ustaz. Nah, sementara kita di lingkungan perumahan yang kalau saya lihat secara langsung, mungkin kita semua juga merasakan, ini kebanyakan orang-orang mampu semua dan mungkin makan daging itu bukan hal yang langka buat mereka gitu. Nah, sementara katakanlah seseorang itu untuk berkurban hanya bisa memilih salah satu. Nah, salah satu. Bagaimana kita mengelola niat, Ustaz? Karena kadang memang ada juga, aduh, nggak enak sama kalau misalnya kurbannya di lembaga anu gitu. Tapi ada juga mengatakan lebih utama di sini, di daerah yang terdekat. Itu bagaimana Ustaz mengelola eh, yang lebih utama Ustaz dan juga khususnya di niat kita Ustaz. Ya, jadi kurban itu kurban, sodako dan sebagainya itu memang yang harus kita utamakan itu malah keluarga kita. Hmm. Jadi kalau kita ada sodako, ada zakat misalnya, kebetulan keluarga kita itu ada mustahiknya, fakir keluarga kita. Kita harus utamakan keluarga. Lalu kita utamakan juga lingkungan yang paling dekat dengan kita. Hmm. Tidak ujuk-ujuk kemana gitu ya. Ya, padahal lingkungan di kita masih banyak yang miskin. Namun kalau keluarga kita, kemudian lingkungan kita, rasanya sudah cukup gitu ya. Kalaupun ada lingkungan di Bandung, sana itu juga akan ditangani oleh oleh lingkungan sana yang berkorban juga itu. Sehingga rasa-rasanya mungkin untuk di daerah Bandung udah teratasi gitulah orang-orang miskin. Maka sangat tidak salah dan tepat sekali kalau kita memikirkan untuk menyampaikan hewan kurban itu kepada yang betul-betul sangat membutuhkan, walaupun sangat jauh dari Bandung gitu ya. Katakan di Aceh. Saya kemarin dari Bucakar itu kita hadirkan juga dari teman-teman kita dari Tamia dari Aceh itu. Mereka sangat membutuhkan karena ya bisa kita bayangkan sampai sekarang mereka itu masih menderita akibat banjir itu sampai sekarang di beberapa daerah. Sehingga ya sedang kita pikirkan bagaimana hewan kurban itu ya kita kirim ke sana aja. Jelas mereka sangat membutuhkan dibanding yang ada sekarang di sini. Insya Allah lah kalau bisa makan daging
itu bisa tiap hari mereka bisa makan itu. Kalau tidak tiap hari minimal seminggu sekali ayam. Kalau itu udah betul-betul mereka sangat membutuhkan. Bahkan kita pernah tahun yang lalu itu kita mengirim ke Gaza, Pak. Kita di Anas mengirim ke Gaza dengan waktu itu lewat apa perwakilan perwakilan wakil kita di Mesir. Jadi sembelihnya di Mesir, dagingnya dikirim ke Gaza, masuk Gaza ya. Kenapa? Ya bayangkanlah mereka dalam kondisi gitu pasti sangat membutuhkan sekali uluran tangan kita dibanding di kita. Saya lihat urban di kita itu banyak malah orang yang sampai dari masjid ini dapat dari masjid itu dapat menumpuk aja gitu. Mereka dapat karena malah banyak masjid yang bingung mau dikemanakan itu ya. Malah jadi banyak yang sebenarnya bukan mustahil juga akhirnya dapat gitu. Seperti kebiasaan kita membagi-bagi itu ya kepada tetangga dan sebagainya. Kenapa ya harus tetangga kita bagikan itu? Kecuali kalau tetangganya itu memang jarang makan daging gitu. Ini tetangganya juga sama-sama bisa makan daging malah kebagian korban. Nah, sebaiknya itu dikelola benar-benar supaya sasarannya itu sampai lah gitu. Jangan sampai kita di sini kebanyakan daging sampai nyarate dan semuanya nyari gulai. Sementara di daerah lain orang kelaparan. Maka tidak tercapai tujuan dari kurban itu. Tidak tercapai tujuan dari zakat, tidak tercapai tujuan dari fidyah, dan sebagainya. Karena harusnya tujuannya adalah supaya orang-orang yang dalam kesusahan itu bisa terbantu. Bukannya malah kita memberi makan yang orang yang sudah kekenyangan. Harusnya memberi makan orang yang kelaparan. Bukan yang orang sudah kekenyangan. Ya, Masya Allah. kalau Baik. menurut saya, kalau untuk daerah Bandung, rasanya ya, sudah teratasi, malah berlebihan. Berlebihan itu. Saya lihat di daerah saya aja, misalnya dari beberapa masjid itu, wah, berlebihan. Dibanding dengan fakir miskinnya gitu yang kita kategorikan fakir miskin, dari masjid ini dapat, dapat dari masjid dapat. Apalagi kalau yang rajin itu ya, dapat dari masjid ini lari ke masjid sana, terus lari ke dapat itu. Ya itu. Sementara di daerah-daerah seperti tadi di Aceh, gitu ya, kita masih terus Pak di Aceh itu ya, yang sedang kita garap, kita akan kirim lagi 2 orang ke Aceh itu untuk menyelesaikan pengadaan air bersih. Alhamdulillah kita kerjasama dengan ITB, Pak. Kebetulan beberapa orang dari apa di Dewan Pakar Anas itu dari ITB, salah satunya yang bisa mengelola itu. Jadi kita selama ini mulai dari NTB dulu waktu gempa di NTB dan di beberapa daerah Cianjur, memang kita lebih fokus pada penyediaan air bersih. Nah, selain air bersih juga mereka juga kalau memang ada daging kurban kami ingin menikmati juga. Nah, seperti itu. Kita lebih fokuskan ke arah sana. Ya, kalaupun ada mungkin kita bagi-bagi lah gitu. Misalnya kalau ada sekian kambing, bagian kita kesanakan, bagian juga mungkin ada di sini fakir miskin yang perlu kita bagi. Tapi kalau betul fakir miskin, harus dibagi kepada fakir miskin. Ya, Baik Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah sangat menguatkan saya pribadi dan juga insya Allah kita semua. Baik, jamaah sekalian, sepertinya sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Dan saya mohon izin ada pertanyaan yang masuk, mohon izin tidak dibacakan karena kalau saya baca pertanyaan itu perlu waktu yang panjang. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya dengan Ustadz pada kajian tentang Syiah. Jadi sepertinya waktu tidak akan cukup membahas Syiah dengan Pak Kiai ini karena saya paham beliau sangat mendalami bab tersebut khususnya tentang Syiah. Baik, Ustadz, kebetulan seperti tidak ada pertanyaan lagi yang masuk dan mohon izin perkenannya Ustadz
untuk memimpin doa untuk kita semua dan juga saudara-saudara kita di Palestina dan juga di Aceh seperti yang Ustaz sampaikan. Dan juga tentunya untuk kita semua. Ustaz. Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita pisah dan menikmati istirahat tidur, dan itu adalah bagian dari ibadah kita, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membagi hak badan kita untuk istirahat. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan menjadi ibadah di mata Allah. Amin. Ada kekurangan, itulah sebabnya kita mencoba mengkaji, siapa tahu mungkin ada kekurangan kita dalam keikhlasan, dalam beribadah, agar jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia di mata Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita selalu ikhlas melakukan semua ini kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma ja'alna minasy-syakirina li ni'matika ya Rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas-sabirin wa indan ni'ma minasy-syakirin wa indal jazaa'i minal faizin. Allahumma ja'alil kubura ba'dal firaq min hadhihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha khufaran min khufaril nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan pada malam hari dan juga doa telah terpanjat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita semua. Baik para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita simak, apa yang telah kita dengarkan dari Pak Ustadz pada malam hari ini, Allah berikan rezeki berupa pemahaman yang mendalam tentunya, dan semoga Allah berikan juga kekuatan kepada kita, kemudahan, kemampuan untuk bisa mengamalkannya menjadi amal soleh, terkhusus kepada ilmu yang kita kaji bersama Ustadz, yaitu tentang bagaimana kita menghindari apapun yang bisa merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah yang akan datang di bulan Zulhijjah, semoga kita bisa song-song dengan baik, dan juga semoga siapapun yang berkurban pada bulan Zulhijjah tahun ini semoga menjadi amal kurban yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.